Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmikmat. Dalam video yang ke-24 ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah kalkulus elementer 1, di mana dalam video ini kita akan membahas terkait dengan soal turunan inverse fungsi hiperbolik yang diajarkan pada semester 1, khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Langsung saja kita perhatikan soalnya. Ini merupakan soal latihan yang terdapat pada video yang ke-23 terkait dengan turunan inverse fungsi hiperbolik. Adapun soalnya yaitu tentukan turunan pertama atau ddx dari fungsi. Yang pertama adalah y sama dengan arc secant sin x kurang ln secant kuadrat x. Yang kedua, y sama dengan kotangan x kali e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3. Dan terakhir adalah y sama dengan ln arc cosecant akar 2 x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Adapun soal nomor 1 yaitu tentukan turunan pertama atau ddx dari fungsi y sama dengan arc secant sin x kurang ln secant kuadrat x. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Fungsi y sama dengan arc secant sin x kurang ln secant kuadrat x ini berbentuk y sama dengan u tambah v, di mana u-nya adalah arc secant sin x, sedangkan v-nya adalah ln secant kuadrat x. Jadi bisa kita tulis bahwa u sama dengan arc secant sin x, maka kita dapatkan turunan dari u adalah u aksen sama dengan 1 per sin x kali akar 1 kurang sin kuadrat x kali cos x. Ini kita dapatkan dengan menggunakan konsep turunan inverse fungsi hiperbolik, di mana kalau u-nya sama dengan arc secant x, maka u aksennya adalah 1 per x kali akar 1 kurang x kuadrat kali turunan dari x. Karena di sini u-nya adalah sin x, maka ini kita ganti menjadi sin x, ini menjadi sin kuadrat x, sedangkan cos x ini adalah turunan dari sin x. Selanjutnya nilai u aksen ini dapat kita sederhanakan dengan cara mengalihkan cos x dengan 1, sehingga kita dapatkan cos x per sin x kali akar 1 kurang sin kuadrat x. Karena cos x per sin x itu adalah kotangan x, maka u aksen kita dapatkan u aksen sama dengan kotangan x per akar 1 kurang sin kuadrat x. Selanjutnya kita perhatikan fungsi v, di mana fungsi v sama dengan ln secant kuadrat x, maka kita dapatkan v aksen sama dengan 1 per secant kuadrat x kali turunan dari secant kuadrat x adalah 2 secant x kali tan x kali secant x. V aksen ini kita dapatkan dengan cara menurunkan ln secant kuadrat x dengan menggunakan konsep turunan fungsi logaritma natural. Berikutnya kita perhatikan di sini ada secant x, ini ada secant x, maka secant x kali secant x adalah secant kuadrat x. Secant kuadrat x dibagi dengan secant kuadrat x adalah 1. Maka hasilnya adalah 1 kali tan x kali 2 kali 1. Maka kita dapatkan 2 tan x. Jadi V aksennya sama dengan 2 tan x. Selanjutnya kita perhatikan fungsi yang akan kita turunkan berbentuk y sama dengan u tambah v, di mana u-nya adalah arc secant sin x, sedangkan v-nya adalah ln secant kuadrat x. Karena bentuknya y sama dengan u tambah v, sehingga kita dapatkan ddx sama dengan u aksen tambah v. Sehingga di sini bisa kita tulis bahwa ddx sama dengan u aksen tambah v aksen. Yang berikutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai dari u aksen dan v aksen, di mana u aksennya adalah kotangan x per akar 1 kurang sin kuadrat x, sedangkan v aksen adalah 2 tan x. Sehingga ddx dapat kita tulis menjadi ddx sama dengan kotangan x per akar 1 kurang sin kuadrat x tambah 2 tan x. Ini merupakan v aksen, sedangkan ini adalah u aksen. Selanjutnya ddx ini dapat kita sederhanakan dengan cara menjumlahkan suku pertama dengan suku yang kedua, di mana penyebutnya adalah akar 1 kurang sin kuadrat x. Sehingga kita dapatkan ddx-nya adalah kotangan x tambah 2 tan x kali akar 1 kurang sin kuadrat x per akar 1 kurang sin kuadrat x. Atau dapat kita tulis menjadi ddx sama dengan kotangan x tambah 2 kali akar 1 kurang sin kuadrat x kali tan x per akar 1 kurang sin kuadrat x. Jadi turunan dari fungsi y sama dengan arc secant sin x
kurang ln secant kuadrat X adalah d dx sama dengan kotangen X tambah 2 kali akar 1 kurang sin kuadrat X kali tan X per akar 1 kurang sin kuadrat X. Semoga dengan adanya pembahasan soal nomor 1 ini dapat memperkuat konsep kita terkait dengan turunan inverse fungsi hiperbolik. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 2, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau d dx dari fungsi y sama dengan kotangen X kali e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3. Adapun pembahasannya yaitu fungsi y sama dengan kotangen X kali e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3 ini berbentuk y sama dengan u kali v, di mana u-nya adalah kotangen X, sedangkan v-nya adalah e pangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3. Jadi, bisa kita tulis bahwa u sama dengan kotangen X, maka kita dapatkan u aksen sama dengan negatif kosekant kuadrat X. Ini kita gunakan konsep turunan fungsi hiperbolik. Selanjutnya kita perhatikan untuk fungsi v itu sama dengan e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3. Jadi fungsi v ini berbentuk e berpangkat hx. Dengan hx-nya adalah arc sin 3x kurang x pangkat 3. Karena fungsi v berbentuk e berpangkat hx, maka kita dapatkan v aksennya sama dengan h aksen x kali e berpangkat hx. Kita menggunakan konsep turunan fungsi eksponensial. Sehingga kita dapatkan v aksen sama dengan 1 per akar 3x pangkat 2 tambah 1 kali 3 kurang 3x kuadrat kali e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3. Di sini perlu kita perhatikan bahwa ini merupakan nilai h aksen x. Karena di sini nilai hx-nya adalah arc sin 3x kurang x pangkat 3. Dengan menggunakan konsep turunan inverse fungsi hiperbolik, maka kita dapatkan turunan dari arc sin 3x adalah 1 per akar 3x pangkat 2 tambah 1. Ini merupakan sudut dari arc sin 3x. Kali turunan dari 3x yaitu 3. Kemudian kurang turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Jadi di sini kita dapatkan h aksen x-nya adalah 1 per akar 3x pangkat 2 tambah 1 kali 3 kurang 3 kali x kuadrat. Kemudian kali dengan e berpangkat hx, di mana e berpangkat hx-nya adalah e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3. Makanya di sini menjadi e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3. Selanjutnya bentuk v aksen ini dapat kita sederhanakan dengan cara 3x berpangkat 2 ini kita buat menjadi 9x kuadrat, kemudian 3 kali 1 adalah 3. Sehingga kita dapatkan v aksennya adalah 3 per akar 9x kuadrat plus 1 kurang 3x kuadrat. Kali e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3. Selanjutnya kita perhatikan fungsi yang akan kita turunkan itu berbentuk y sama dengan u kali v, di mana u-nya adalah kotangen x, sedangkan v-nya adalah e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3. Karena bentuk y sama dengan u kali v, sehingga kita dapatkan bahwa d dx-nya sama dengan u aksen v tambah v aksen u. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai fungsi u, nilai fungsi v, beserta turunannya yaitu u aksen dan v aksen, maka kita dapatkan d dx-nya menjadi d dx sama dengan negatif kosekant kuadrat x kali e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3 tambah dalam kurung 3 per akar 9x kuadrat plus 1 kurang 3x kuadrat kali e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3 kali kotangen x. Di sini perlu kita perhatikan bahwa negatif kosekant kuadrat x ini merupakan nilai dari u aksen. Kemudian e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3 ini merupakan nilai dari fungsi v. Kemudian 3 per akar 9x kuadrat tambah 1 kurang 3x kuadrat kali e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3 ini adalah nilai dari v aksen, sedangkan kotangen x ini merupakan nilai dari u. Selanjutnya bentuk d dx ini dapat kita sederhanakan dengan cara mengalihkan negatif kosekant kuadrat x kali e berpangkat arc sin 3x kurang x pangkat 3, kemudian 3 per akar 9x kuadrat plus 1 kurang 3x kuadrat
I berpangkat arc sin 3i kurang X pangkat 3 kita kalikan dengan kotangan X. Sehingga kita dapatkan di dx sama dengan negatif cosecant kuadrat X kali I berpangkat arc sin 3i kurang X pangkat 3 tambah dalam kurung 3 per akar 9i kuadrat plus 1 kurang 3x kuadrat kali kotangan X kali I berpangkat arc sin 3i kurang X pangkat 3. Jadi turunan dari fungsi Y sama dengan kotangan X kali I berpangkat arc sin 3i kurang X pangkat 3 adalah di dx sama dengan negatif cosecant kuadrat X kali I berpangkat arc sin 3i kurang X pangkat 3 tambah dalam kurung 3 per akar 9i kuadrat plus 1 kurang 3x kuadrat kali kotangan X kali I berpangkat arc sin 3x kurang X pangkat 3. Semoga penjelasan soal nomor 2 ini dapat diikuti dan dapat dipahami untuk menyelesaikan soal-soal lain terkait dengan turunan inverse fungsi hiperbolik. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 3, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau di dx dari fungsi Y sama dengan ln arc cosecant akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2. Di sini bisa kita perhatikan bahwa sudut dari arc cosecant adalah akar 2x berpangkat 3 kurang 5 berpangkat 2. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Bentuk fungsi Y sama dengan ln arc cosecant akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2 ini berbentuk Y sama dengan ln U. Dengan U-nya sama dengan arc cosecant akar 2 X pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2. Di sini bisa kita perhatikan bahwa U ini merupakan fungsi inverse hiperbolik. Maka dengan menggunakan konsep turunan inverse fungsi hiperbolik, maka di sini dapat kita tentukan bahwa U aksennya sama dengan negatif 1 per harga mutlak akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2 kali akar 1 tambah dalam kurung akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2 berpangkat 2 kali turunan dari akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2. Maka di sini menjadi 2 bawa ke depan, 2 kali akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2 kurang 1 yaitu berpangkat 1 kali turunan dari akar 2x pangkat 3 kurang 5 adalah 3 akar 2x pangkat 2. Sehingga kita dapatkan U aksennya sama dengan negatif 6 akar 2x kuadrat kali akar 2x pangkat 3 kurang 5 per harga mutlak akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2 kali akar 1 tambah akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 4. Ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan 2 kali 3 akar 2x kuadrat. Maka kita dapatkan 6 akar 2x kuadrat kali dengan akar 2x pangkat 3 kurang 5. Per, selanjutnya ini menjadi harga mutlak akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2. Sedangkan yang di bawah tanda akar, karena di sini 2 berpangkat 2, maka ini menjadi pangkat 4. Selanjutnya kita perhatikan fungsi yang akan kita turunkan adalah Y sama dengan ln U, di mana U-nya adalah arc cosecant akar 2x pangkat 3 kurang 5 pangkat 2. Dengan menggunakan konsep turunan logaritma natural, maka dapat kita tulis di dx-nya sama dengan 1 per U kali U aksen. Maka dengan mensubstitusikan nilai U dan nilai U aksen, kita dapatkan di dx-nya sama dengan 1 per arc cosecant akar 2x pangkat 3 kurang 5 pangkat 2 ini merupakan nilai dari U kali dengan turunan dari arc cosecant akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2 atau kali dengan U aksen, di mana U aksennya adalah negatif 6 akar 2x kuadrat kali akar 2x pangkat 3 kurang 5 per harga mutlak akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2 kali akar 1 tambah akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 4. Maka di sini menjadi dx sama dengan 1 per arc cosecant akar 2x pangkat 3 kurang 5 pangkat 2 kali negatif 6 akar 2x pangkat 2 kali akar 2x pangkat 3 kurang 5 per harga mutlak dari akar 2x pangkat 3 kurang 5 pangkat 2 kali akar 1 tambah akar 2x pangkat 3 kurang 5 berpangkat 4. Sehingga kita dapatkan di dx sama dengan negatif, karena ini positif, ini negatif, dikalikan maka menjadi negatif. Negatif 6 akar 2x kuadrat
kali akar 2 X pangkat 3 kurang 5 per harga mutlak akar 2 X pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2 kali akar 1 tambah akar 2 X pangkat 3 kurang 5 berpangkat 4 kali dengan arc cosecant akar 2 X pangkat 3 kurang 5 pangkat 2. Berikutnya di dx ini dapat kita sederhanakan lagi dengan cara membagi akar 2 X pangkat 3 kurang 5 berpangkat 1 dengan akar 2 X pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2, yaitu dengan menggunakan konsep eksponensial. Maka ini menjadi 1, sedangkan ini menjadi akar 2 X pangkat 3 kurang 5. Sehingga kita dapatkan di dx sama dengan negatif 6 akar 2 X pangkat 2 per akar 2 X pangkat 3 kurang 5 kali akar 1 tambah akar 2 X pangkat 3 kurang 5 berpangkat 4 kali arc cosecant akar 2 X pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2. Jadi turunan dari Y sama dengan ln arc cosecant akar 2 X pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2 adalah d dx sama dengan negatif 6 akar 2 X pangkat 2 per akar 2 X pangkat 3 kurang 5 kali dengan akar 1 tambah akar 2 X pangkat 3 kurang 5 berpangkat 4 kali arc cosecant akar 2 X pangkat 3 kurang 5 berpangkat 2. Semoga dengan penjelasan 3 soal ini dapat memperkuat konsep kita terkait dengan turunan inverse fungsi hiperbolik. Cukup sekian materi kita dalam video ini. Jika ada saran, masukan, dan pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.